Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita yaitu Curhatan Cah Deso bersama brother kita yaitu Mas Lusin. Siap, Apa brother. Alhamdulillah sehat, brother. Beliau ini adalah salah satu sepuh bin sepuh ini. Siap. Iya, ini adalah salah satu panutan di desa kita tercinta. Kau berlebihan, brother. Terlalu berlebihan, brother. Mas Lusin. Sama asmanya? Tugianto. Iya, Mas Lusin. Gus Ican. Gus Ican. Nah, itulah nama asli ya, bukan nama jelmaan ya, Kak. Iya. Nah, sedikit brother, Siap. saya ingin mengutarakan aspirasi dari teman-teman pemuda-pemudi khususnya desa kita Siap. mengenai pergaulan terutama. Mm-mm. Menurut saudara Mas Lusin ini, menurut sampean gimana nih? Harus bagaimana pemuda-pemuda nih? Ya, pemuda harus harus punya rem. Punya rem, terus apa tuh namanya? Yang terpenting adalah dasar agama. Nah, mantap. Biar tidak biar nggak ganggu. terjebak pergaulan bebas. Nah, itu dia. Ngeri, brother. Nah, itu. Zaman sekarang. Nah, oke, itulah masukan Bahaya lah, dari Gus Ican. Iya, Siap. brother Lusin Tugianto ya. Sama Mas? Gus Ican Lusin Tugianto. Iya, Gus Ican Lusin Tugianto ya. Jadi gini, saudara-saudara semuanya, Curhatan Cah Deso, brother ini mohon maaf, nggak apa-apa Mas, tak utarakan ya. Ya jangan sakit hati ya, sakit hati sama saya. Jadi brother Gus Ican ini, mohon maaf dulunya sempat kayak kita semua, maksudnya bisa ini Mas ya, bisa melihat. Nah, mungkin suatu tragedi yang mungkin tidak bisa dilupakan hingga saat ini membuat beliau ini kondisinya seperti ini, brother. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan Gus Ican ini terus patah semangat. Oh no, mungkin anda ini yang mohon maaf penglihatannya masih normal kalah sama Gus Ican. Sholatnya tekun. Terlalu berlebihan, brother. Azan 5 waktu tanpa telat. Ya nggak ada intermezzo aja, brother. Oh gitu ya. Jadi rekan-rekan sahabat semuanya, bukan menjadi suatu alasan jika ada suatu keterbatasan terus rekan-rekan semua alasan malas. Itu tidak boleh Mas ya. Betul, nggak boleh. Iya, aku mau nanya yang membuat termotivasi sampai hingga saat ini itu apa Mas? Yang pertama pengen istiqomah mendoakan kedua orang tua. Mantap. Salah satunya yaitu ya, mohon maaf ini ya. Iya, ngomong. Baiat Thariqah. Qadiriyah Naqsabandiyah minimal tiap hari dalam 5 waktu ngirim hadiah Fatihah ke kedua orang tua. Mantap. Yang kedua, sadar diri, brother. Nah, so itu dia. Sadar diri. Maksudnya sadar diri itu bagaimana itu? Karena dasarnya apa tuh namanya, hamba yang penuh dosa, hamba yang kotor tuh. Jadi ya minimal minta ampun sama yang di atas tuh. Malu nggak kalian? Malu nggak melihat ini? Maka dari itu kapan lagi bro kita tobat? Nunggu besok? Iya kalau umur kita nyampe besok. Kalau enggak, nah itu. Ya betul. Nah, jadi rekan-rekan sahabat semuanya, Curhatan Cah Deso, saya pribadi mungkin banyak belajar dari Gus Ican ini atau Mas Lusin ini. Berlebihan. Kenapa ini salah satu mentor lah, ya enggak? Salah satu mentor yang sesat, yang menurutku asik aja, diajak ngobrol tuh asik, bisa ngimbangi yang muda yang tua itu artinya tuh bisa ngimbangi lah. Amin. Bisa ngimbangi mana yang perlu cut untuk jangan lo kalau ngomong bahasanya itu harus seperti ini dan seperti ini tuh brother Ican itu atau Gus Ican ini luar biasa. Insya Allah. Ya itu tadilah rekan-rekan sahabat seumas tanah air ya. Beliau ini mungkin ya walaupun toh beliau seperti ini, tapi jangan remehin. Di dunia percintaan, luar biasa. Kalau mau cerita ini luar biasa ini ya. Asik. Iya, di dunia percintaan mungkin, kamu mungkin kalian rekan-rekan sahabat seumas tanah air ini mungkin kalah, belum ada. Ujuk gigi aja mungkin nggak ada ini ya. Karena beliau ini ya luar biasa lah, support ini. Nakal ya dapat. Itu dulu. Nakalnya dapat, alimnya enggak. Ya enggak lah. Mungkin saya tuh jauh dari Gus Ican ini mungkin. Mungkin dari Mas Gus Ican, pengalaman yang dulu yang sampai sekarang tuh yang
Maksudnya pengalaman dalam arti itu pengalaman kehidupan tuh. Mm-mm. Yang dulu masih bujang. Maksudnya tuh masih belasan tahun lah pengalaman yang mungkin tak bisa terlupakan tuh apa? Salah satu aja. Alhamdulillah pernah bekerja di suatu hotel, itu di Hotel Permata. Di mana itu? Di Cilegon, Banten. Nah tuh Cilegon, Banten. Terus bisa berbaur sama bule-bule. Mantap. Suatu kebanggaan, terus pengalaman yang mungkin nggak pernah bisa dilupakan. Oke. Terus sempat punya cewek cantik. Tapi akhirnya sakit juga. Yang mutusin siapa itu? Ya ceweknya lah. Kira sampean. Jadi rekan-rekan sahabat semuanya, ini sangat lucu. Lucunya dalam arti itu ya kita terinspirasi akan kehidupan beliau. Yang kedua itu ternyata di balik beliau yang sekarang, dulunya tuh ada momen yang lucu kalau menurut saya tuh. Ya itu salah satunya itu. Nah, aku mau tanya lagi nih. Oke, siap. Di hotel itu berapa tahun? 1,5 tahun. Mau sambil ngerokok nggak? 1,5 tahun, mulai lulus SMA tahun 2008, terus sampai pertengahan tahun 2010. Nah di situ bekerja sambil berobat. Karena jadi iya. Di dulu itu waktu ini singkat cerita ya teman-teman, mohon maaf tak potong. Jadi di Cilegon dulu. Cilegon di situ, mohon maaf, di Cilegon itu sampainya udah sakit. Maksudnya tuh maksudnya udah sakit lah intinya. Iya, kejadian tahun 2007, kelas 2 SMA, brother. Itu kecelakaan, terus sempat divonis kena glukom. Apa itu glukom? Glukom itu tekanan bola mata. Glukom akut. Jadi alhamdulillah sekarang nggak bisa ngelihat, sama yang di atas dikasih nikmat. Masya Allah. Ternyata nikmat itu salah satunya ya harus sadar diri, ya, gitu loh. Benar. Nah itu teman-teman, apa nggak malu kalian semuanya? Nikmat mana yang kau dustai lagi, teman-teman? Fabi ayya ila rabbikam tukadziban. Nah ini dia, kenapa kau bisa dipanggil Gus Ican ya kayak gini orangnya? Sebenarnya jelasnya bukan Gus Ican, Dus Ican. Dus Ican, oke. Rekan-rekan sahabat semuanya, tentunya pada malam hari ini kita sedikit bercerita ya Mas ya. Boleh. Tentunya semakin tahun itu menurut saya pribadi nih Mas, pandangan saya nih, entah kalau pandangan sampean. Sama misalkan berbeda karakter, pandangan pun berbeda ya kan. Orang kembar aja masih berbeda pandangan kan. Iya, siap. Jadi ya sangat miris pergaulan saat ini. Menurut saya tapi. Entah kalau menurut brother gimana? Ya, itu kan perkembangan zaman, brother. Benar-benar. Jadi setiap tahun, waktu demi waktu pasti ada perubahan. Benar. Tergantung kita menempatkan posisi kita. Benar. Yang penting jauhilah pergaulan bebas. Yang penting dasar kita yaitu sholat 5 waktu, insya Allah jadi pagar buat kita. Benar. Itu rekan-rekan sahabat semuanya. Ya ada intinya juga ngobrol bareng sama Gus Ican ini luar biasa. Amin. Pengalamannya luar biasa. Terus ini saya membahas lagi. Dengar loh, ini dengar ya. Dengar. Gus Ican ini sempat mondok ya? Insya Allah. Walaupun cuma sebentar, walaupun cuma mampir di pondok pesantren. Berapa tahun ya? Kalau di pondok yang pertama, berapa kali mondok emang? 2 kali. Yang kali. Satu di Tubabat, Tulang Bang Barat. Itu yang pertama itu, yang pertama. Di pondok pesantren Darus Solihin. Itu kiainya Al-Hafidz Romoyai Rahmat Hidayat. Mantap. Terus yang kedua di Pringsewu Ambarawa. Di pondok pesantren Wali Songo. Itu rame nggak? Jadi yang di Pesawaran. Ya, Pesawaran. Pringsewu di Ambarawa. Enggak, masih merintis, brother. Cuman ya tetap gak bisa ngaji. Tapi insya Allah kita belajar ngaji. Ilmu itu bukan yang jelas harus dikaji. Benar. Bukan ngaji tapi harus dikaji. Gitu. Jadi rekan-rekan sahabat semuanya, dengar juga ini kabar desas. Dulu di pondok itu gimana Mas? Maksudnya saya itu kan awam tuh Mas. Mohon maaf nih. Saya mungkin salah satu
anak desa Ya. yang belum pernah, ya mungkin bukan belum pernah ya, belum merasakan gimana sih pondok itu seperti apa dan bagaimana. Karena mohon maaf, ada keterkaitan, tertarik juga saya pribadi itu mungkin anak saya ataupun apa. Ya namanya manusiawi dan orang tua pasti ada keinginan Mas Iya, untuk iya. memberikan yang terbaik untuk anak. Betul, Salah satunya itu kan mendidik anak untuk masuk pondok. Nah, Iya. untuk sahabat-sahabat nih, rekan-rekan semuanya, masukan dari sampai nih. Gimana nih solusi nih biar anak itu mau mondok itu loh, maksudnya tuh bagaimana itu? Oke. Jadi di pondok pesantren itu sangat asik. Benar. Kita itu nggak cuma fokus ngaji, kita juga belajar pendidikan formal. Benar. Terus tapi ya memang kalau kita mau mencetak generasi yang ulil albab, itu salah satunya ya di pesantren. Mantap jiwa. Itu rekan-rekan sahabat curhatan cah deso ya. Itu adalah wejangan atau wejangan koplak saudara-saudara. Motivasi nih atau saran lah dari brother saudara kita Mas Lusin. Jadi beliau ini sungguh luar biasa, rekan-rekan sahabat semua, tidak kalah menariknya, tidak kalah menyentriknya, dalam hal goib juga luar biasa. Jadi ini sungguh luar biasa. Ya ibarat kata Mas, kalau terjadi suatu masalah kan, ya enggak. Enak kita berantem secara langsung, tebak-tebuk beres kan. Betul. Paling nanti urusan belakang kan gitu. Yang repot ini kalau main-main yang kayak gitu, apalagi kayak awak kan manusia awam, hal kayak gitu. Nah, untuk mengantisipasi akan hal itu ciri-cirinya itu bagaimana? Orang yang terkena sihir terutama, gimana ciri-cirinya? Saya jelaskan sihir dulu, awal mulanya sihir itu memang mantap. Sihir itu kita nggak terlalu boleh meyakini sihir, tapi benar-benar sihir itu pasti ada karena Rasulullah sendiri pernah terkena sihir. Benar. Jadi salah satu penangkal sihir yaitu ya ada bidzikrillahi tatmainnul qulub, selalu mengingat-ingat Allah. Tuh mantap. Terus yang kedua kita berpasrah diri sama yang di atas. Terus kita agungkan kalimat Allah. Insya Allah balak sihir atau bilahi ya, santet, tenung, teluh itu insya Allah nggak bakal masuk ke. Mantap. Tuh saran intinya tetap satu, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak? Ya. Yang kedua, ya yakin ya. Iya. Yakin kalau segala suatu hal itu ya atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Sehebat-hebat manusia, gimana pun dan seperti apapun, dimanapun, kalau nggak atas izin Allah, ya nggak bisa. Tidak akan bisa. Apalagi kalau hal masalah goib. Ataupun ya kita percaya akan goib ya. Ya, kalau masalah kayak gitu ya itu atas izin dan restu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harus berhati-hati. Nah benar itu loh. Sekarang. Mohon maaf ini banyak sekali orang-orang yang salah gunakan. Kan banyak sekali kedok orang bisa menghilangkan sihir. Diibaratkan dukun. Tapi ya membawa nama Islami gitu. Nyari duit. Iya, Syarat itu pengalaman pribadi, brother. Oh iya. Hati-hati. Siap. Oke lah, kita kalau bahas masalah ini agak dikirim dikit, aku takut juga salah. agak ngerem dikit kita ya kalau bahas masalah hal kayak gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kita itu tadi teman-teman sahabat curhatan cah deso. Kita ini hidup di desa, bukan di lingkungan kota ya. Kalau di desa ini, waduh, ngeri sedap gimana gitu. Kenapa? Ya satu, kita jelas berbaur pada masyarakat. Yang kedua, kenapa kok ngeri sedap? Banyak tersinggungnya kadang. Ya, niat kita nggak nyinggung entah apa, kita udah benar juga masih salah. Nah, repotnya di situ. Ya kita memang harus berhati-hati dalam pergaulan, dalam pembicaraan, dalam obrolan. Ya takutnya ada orang yang nggak suka kan. Bisa aja. Nah, berarti adab utama lebih. Iya, adab. Siap. Jadi sahabat-sahabat cah curhatan cah deso, sahabat saya ini atau mentor saya inilah salah satu mentor. Gus Ican ini sungguh luar biasa. Kenapa saya bilang sungguh luar biasa? Beliau ini jago nyanyi vokal oke. Wow, apalah yang ini ya. Sayangnya
untuk rekan-rekan semuanya, ya intinya jangan mengeluh akan keadaan dan keterbatasan. Tetap semangat, tetap optimis ya. Jangan sampai optimis. Kan semua itu karena Allah. Salutnya sama beliau ini, mohon maaf walaupun kondisinya beliau seperti ini tuh, saya salutnya ada. Antara jarak masjid dulu ya, sampai sekarang ya, ada antara jarak masjid dengan rumahnya beliau itu, rumahnya itu jauh. Salutnya kenapa? Tiba-tiba orang sebelum ke masjid dia sudah di masjid aja. Itu salutnya di situ. Nah, maka mari kita bertanya dulu, gimana nih Mas? Ini mohon maaf aku cerita nih ya. Maksudnya mau ya cerita pas tanya lah, sampainya jangan tersinggung. Ini untuk inspirasi mereka sahabat semuanya, curhatan cah desa yang ingin kehidupan kita di desa itu seperti apa dan bagaimana. Nah, ini aku mau nanya nih. Tentunya kan ada halangan dari rintangan. Sebelum sampai contoh mau azan subuh nih. Di masjid kan lumayan jauh tuh. Sempet nggak kesasar? Oke, brother. Jadi jelasin aja nggak apa-apa. Awal mulanya itu kan saking kepinginnya saya tuh sholat subuh di masjid, pengen berjamaah. Jadi jalanlah ke masjid. Tapi itu training dulu. Training dulu selama beberapa hari. Itu saya mulai ke masjid itu jam 2 malam. Malam? Iya, ngapalin jalan sampai hafal itu sampai beberapa kali. Berarti bolak-balik. Iya. Masya Allah. Terus kalau rintangan itu pasti ada, kesasar, kejedot, namanya orang namanya nggak lihat kan, kejedot, terus kecemplung apa sih, lobangan gitu, wah keren lah pokoknya. Itu salah satu perjuangan. Tapi ya apa ya, setelah setelah hafal tempat, hafal jalan, itu benar-benar kita bisa menikmati indahnya berjamaah. Jadi asli. Ya itulah rekan-rekan sahabat semuanya. Ya itu tadi salutnya saya sama beliau itu salah satunya itu. Jadi tidak menutup kemungkinan beliau ini selalu optimis di balik kesusahan pasti saat ada kemudahan. Betul sekali gitu rekan-rekan sahabat semuanya. Jadi jangan putus asa, jangan ngeluh. Keluhan itu tidak seberapa dengan keluhan si dia ini dan keluhan saya. Betul. Sebenarnya saya nggak punya keluhan. Jadi keluhan saya itu cuma satu. Apa? Nggak punya cewek. Aduh ini. Kalau perkara dunia, brother. Mantap. Nah, kalau perkara dunia itu sudah ada yang ngatur. Jadi Islam itu Islam itu pada dasarnya orang itu semuanya kaya. Mantap. Satu kaya hati, kaya harta, dan kaya doa. Semua itu pasti ada jalan keluarnya. Oke, mohon maaf, tak cut dulu. Tadi kan cewek, kita bahas masalah cewek ini. Ini biar sahabat-sahabatnya tahu nih. Kriterianya itu seperti apa, maunya bagaimana, dan gimana seperti apa gitu. Sampai ya ngobrol aja, kita ngobrol santai nih. Bagaimana? Kalau cewek kriteria saya tuh yang sekarang dari dulu sebenarnya impian saya tuh punya suatu pasangan yang ahlul Quran. Masya Allah. Terus jelas apa? Yang ahlul Quran. Terus bisa jadi makmum yang baik. Mantap sih. Yang terutama yang cantik lah. Ya itu relatif lah Mas. Yang penting itu nerima kita apa adanya. Betul. Ya percuma sayang kalau nggak nerima kita apa adanya. Daripada ada apanya. Nah bahaya itu kayak gitu. Iya nggak? Betul. Nah mohon maaf ini rekan-rekan sahabat semuanya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya intinya kita mencari pasangan itu yang nerima kita apa adanya lah Mas ya.